Victor Osimhen siap hengkang ke Arsenal. Mikel Arteta persiapkan ledakan satu pemain pembeda. Kesalahan Edu dan Kroenke bawa mimpi buruk. Deretan pemain Arsenal yang berlaga di jeda internasional. Simak informasi selengkapnya hanya di Gunner Space. Kesalahan Edu dan Stan Kroenke bawa Arsenal pada mimpi buruk. The Gunners merekrut David Raya secara permanen dari Brentford, sementara Ricardo Calafiori, Mikel Merino juga bergabung serta Neto dan Raheem Sterling dengan status pinjaman dari Bournemouth dan juga Chelsea. Edu mengisi sejumlah lubang untuk manajer Mikel Arteta, tapi apakah itu cukup? Mengingat banyak pendukung yang menginginkan seorang striker untuk direkrut. Arsenal sendiri baru saja mengalami hasil imbang setelah 2 kemenangan sempurna di awal musim ini. Hasil imbang itu menjadi sangat merugikan karena Arsenal pun juga harus kehilangan Declan Rice karena kartu merah. Tentu skenario transfer mimpi buruk itu pun benar-benar dapat merugikan mereka dalam perburuan gelar juara. Liga Manchester City dan Liverpool memiliki rekor 100% dari 3 pertandingan pertama mereka. Sebenarnya sepanjang musim panas ini, Meriam London sangat dikaitkan dengan perekrutan striker baru dengan nama-nama seperti Benjamin Sesko, Victor Osimhen, Victor Gyökeres, dan Ivan Toney di antara beberapa pemain yang disebutkan dalam rumor. Akan tetapi, The Gunners memilih untuk tidak menambah pemain nomor 9 yang diakui ke dalam skuad Mikel Arteta melalui bursa transfer. Untuk itu masih harus dilihat apakah The Gunners akan berusaha mendatangkan pemain bernomor punggung 9 baru saat jendela transfer dibuka kembali di tahun baru. Victor Osimhen siap hengkang ke Arsenal Januari nanti. Musim panas yang penuh drama bagi Victor Osimhen sempat dikaitkan dengan Chelsea, bahkan dikabarkan sudah deal dengan Al Ahly, namun kesepakatan tak terjadi di detik terakhir. Sebenarnya Osimhen memang berencana hengkang dari Napoli sejak awal musim. Hal itu sejatinya sedikit melukai hati Antonio Conte. Pada akhirnya Osimhen pun terdepak dari skuad utama Napoli. Namanya tak lagi diandalkan Conte di setiap laga yang telah dijalani oleh Napoli di Serie A. Sempat mengalami ketidakpastian, akhirnya Galatasaray pun siap menampungnya. Dia dipinjam selama 1 musim penuh, dan Galatasaray wajib membayar gajinya yang mencapai 210.000 euro setiap pekannya. Pemain berusia 25 tahun ini pun disambut oleh pendukung Galatasaray setelah tiba di Istanbul pada dini hari pada Selasa untuk menjalani pemeriksaan medis dan menyelesaikan proses transfernya. Meski begitu, ada klausul khusus yang diminta oleh pemain asal Nigeria ini, di mana dia ogah terkait sepenuhnya dengan Galatasaray. Di mana Osimhen meminta syarat peminjamannya bisa diakhiri jika ada klub yang ingin memilikinya secara permanen di bursa transfer Januari mendatang. Namun tidak semua tim yang bisa memboyongnya, di mana Osimhen cukup selektif. Setidaknya ada 10 tim yang masuk ke dalam daftar dan ada Arsenal di antara 10 tim tersebut. Arteta sendiri memang dalam ambisi ingin menambah seorang finisher kelas dunia dan mitra jangka panjang di lini tengah untuk memperkuat timnya, dengan tujuan untuk akhirnya mengalahkan Manchester City dalam perburuan gelar Liga Inggris. Selain itu, para fans Arsenal di media sosial juga mulai bersemangat dengan rumor transfer ini. Bahkan beberapa di antara mereka mendesak Arteta untuk mewujudkannya. Menurut laporan Gazzetta dello Sport sendiri, Osimhen percaya bahwa Arsenal akan menyatakan minat pada dirinya, meskipun klub tersebut belum secara resmi menunjukkan ketertarikan mereka. Meriam London punya 1 pemain pembeda siap memberi ledakan. Chris Sutton percaya bahwa jika Arsenal bisa mendapatkan versi terbaik dari Raheem Sterling, ia bisa menjadi pemain pembeda yang dibutuhkan klub London Utara dalam upaya mereka meraih gelar Premier League kali ini. Bahkan Chris Sutton meyakini bahwa ini akan menjadi langkah brilian oleh Arsenal jika Arteta mampu membalikan performa terbaik Sterling di Emirates Stadium. Dia memiliki koneksi dengan Arteta, saya pikir ini adalah bisnis yang sangat menarik, langkah yang cerdas, dan saya yakin ada banyak penggemar Arsenal di luar sana yang merasa cukup perlu menambah kualitas dan kedalaman di sektor sayap mereka, ujar Sutton kepada CasinoAlps.com. Mikel Arteta sendiri berharap Arsenal bisa memanfaatkan jeda internasional ini untuk mempersiapkan Raheem Sterling agar siap tampil dalam debutnya saat menghadapi Tottenham Hotspur dalam derby London Utara.
Sementara bagi Sterling sendiri, pindah di Arsenal adalah kesempatan besar. Karirnya pun terus mengalami kemerosotan dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya sejak dia meninggalkan Manchester City. Sekarang, bicara soal kepindahannya, Sterling pun mengakui bahwa Meriam London adalah klub yang sangat cocok dengan dirinya. Jika dilihat secara netral, transfer ini memang bakal saling menguntungkan. Arsenal membutuhkan pemain berpengalaman dan Sterling membutuhkan tempat untuk pembuktian. Deretan pemain Arsenal siap berlaga di jeda internasional. Sebanyak 12 pemain Arsenal dipanggil untuk membela negara masing-masing selama jeda internasional pertama musim 2024-2025. Di antara mereka yang bertugas di jeda internasional ini adalah Jurriën Timber menjadi sorotan utama setelah kembali ke skuad Belanda. Timber kembali dipercaya oleh Ronald Koeman untuk tampil dalam pertandingan UEFA Nations League melawan Bosnia and Herzegovina serta Jerman. Timber bisa berhadapan dengan rekan timnya di Arsenal Kai Havertz yang saat Belanda bertemu dengan Jerman di Amsterdam. Havertz sendiri akan memulai turnamennya bersama dengan Jerman dengan laga pembuka melawan Hungaria. Dua pemain kunci Arsenal, Bukayo Saka dan Declan Rice pun juga dipanggil oleh pelatih sementara Inggris Lee Crossley. The Three Lions pun akan memulai era baru pasca Gareth Southgate dengan dua pertandingan Nations League melawan Republik Irlandia dan Finlandia. David Raya pun juga diharapkan untuk tampil bersama Spanyol setelah masuk ke dalam skuad juara Euro 2024 untuk menghadapi Serbia dan juga Swiss. Dengan cedera yang menimpa kiper utama Unai Simon, Raya pun memiliki peluang besar untuk tampil sebagai starter. Di sisi lain, William Saliba akan menghadapi ujian berat bersama dengan Prancis dalam laga melawan Italia yang diperkuat oleh Ricardo Calafiori dan Belgia. Sementara itu, Kapten Arsenal Martin Odegaard juga akan menjalani tugas internasional bersama dengan Norwegia saat mereka berhadapan dengan Kazakhstan dan Austria. Sementara itu, Jakub Kiwior akan memperkuat Polandia dalam pertandingan melawan Skotlandia dan Kroasia. Untuk Oleksandr Zinchenko yang terus menjadi andalan Ukraina akan memimpin timnya melawan Albania dan Republik Ceko. Tidak hanya di Eropa, wakil Arsenal juga akan beraksi di benua lain, di mana Gabriel Magalhaes kembali dipanggil oleh Brasil untuk melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Silikau akan berhadapan dengan Ekuador dan Paraguay. Di Afrika, Thomas Partey pun akan memimpin Ghana dalam kualifikasi Piala Afrika 2025, di mana Ghana dijadwalkan menghadapi Angola dan juga Niger. Tak punya pilihan, pemain tak terpakai ini masuk ke skuad Arsenal di Liga Champions. Skuad Arsenal untuk musim kompetisi Liga Champions telah resmi diumumkan dan ada satu nama yang mengejutkan dalam daftar tersebut. Tidak terlalu banyak kejutan dalam skuad The Gunners yang terdiri dari 23 pemain ini. Dengan semua pemain yang mereka rekrut di musim panas seperti Neto, Tommy Stafford, Ricardo Calafiori, Mikel Merino dan Raheem Sterling. Pemain muda Ethan Nwaneri tidak masuk ke dalam daftar pemain, meskipun ia diperkirakan akan tampil dalam skuad Belis Mikel Arteta yang berisikan para pemain berusia 21 tahun ke bawah. Namun ada satu nama yang masuk ke dalam daftar A yang menarik perhatian, yakni Kieran Tierney. Padahal Tierney sendiri sudah tidak bermain untuk Arsenal sejak Agustus 2023, yakni dalam kemenangan Community Shield atas Manchester City. Setelah itu, ia bergabung dengan Real Sociedad dengan status pinjaman. Sempat diperkirakan akan meninggalkan Emirates Stadium pada musim panas, namun pemain berusia 27 tahun ini mengalami cedera hamstring yang cukup parah saat memperkuat Skotlandia di Euro 2024. Tierney masih dalam proses pemulihan dan masih belum tahu untuk kembalinya dia merumput, tapi masuknya dia ke dalam skuad Liga Champions menunjukkan bahwa setidaknya akan terjadi sebelum fase Liga selesai pada bulan Januari.